amma ba'd. Para bapak, para ibu, dan saudara semuanya yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah yang semoga selalu dirahmati olehnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang masih memberikan curahan nikmat dan kebaikannya kepada kita. Termasuk pada malam hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan baik-baik, dalam kondisi sehat walafiat, dalam keadaan masih bersemangat untuk menambah kebaikan dengan menambah pengetahuan tentang agamanya. Dan malam ini insya Allah akan kita kaji materi yang masih berkaitan dengan rukun Islam yang kedua, yakni menegakkan salat, yakni kita membahas tentang sujud sahwi. Dahulu sudah kita baca, kita kaji bersama tentang syarat sahnya salat, rukun-rukun salat, kewajiban di dalam salat, hal-hal yang disunnahkan berkaitan dengan salat, kemudian apa-apa yang dibolehkan dalam salat, dan hal-hal yang makruh di dalam salat, dan hal-hal yang membatalkan salat. Maka sekarang kita kaji hal yang berkaitan dengan kesalahan di dalam salat dan solusinya, yakni pembahasan tentang sujud sahwi. Karena di dalam hadis disebutkan likulli khata'in aw nisyan fi shalah sajdatan, yakni untuk setiap kesalahan atau kelupaan di dalam salat itu digantikan dengan dua sujud, yakni yang disebut sujud sahwi. Dan sujud sahwi, sujudus sahwi itu ibarah an sajdataini yasjuduhumal musalli li jabril khalalil hasili fi salatihi min ajli sahwi. Sujud sahwi adalah sebutan untuk menyebut dua kali sujud yang dilakukan oleh orang yang salat karena menggantikan kesalahan yang terjadi di dalam salatnya karena lupa. Jadi kesalahan karena lupa, baik kesalahan itu berupa kelebihan atau mengurangi, atau berupa keraguan sehingga tidak yakin 100% benar, maka digantikan dengan sujud sahwi. Dan asbabu sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi itu ada tiga. Yang pertama azdiyadah, menambahi atau melebihi, menambahi. Yang kedua adalah naqs, mengurangi. Dan yang ketiga adalah syak, yakni ragu. Jadi penyebab apa yang menjadikan orang salat itu perlu untuk sujud sahwi ada tiga tadi, yakni kesalahan karena lupa, kesalahan berupa menambahi karena lupa, atau kesalahan berupa mengurangi karena lupa, atau keraguan sehingga ragu ini sudah benar atau masih salah. Nah, keraguan ini ada dua macam. Ragu tapi masih bisa memilih kira-kira mana yang lebih benar. Dan yang kedua, ragu benar-benar tidak bisa memilih mana yang lebih benar. Jadi ragu di sini ada dua macam. Dan sekarang kita bahas satu persatu jenis kesalahan ini. Yang pertama azdiyadah. Kesalahan dalam sholat berupa menambahi. Berupa menambahi. Apa itu menambahi kewajiban di dalamnya atau menambahi rukun
atau menambahi bahkan rokaat, atau termasuk menambahi adalah menambahi salam sebelum waktunya. Jadi salam sebelum waktunya itu namanya nambahi. Namanya nambahi. Karena nanti harus menyempurnakan lagi, kemudian salam lagi. Jadi kan nambahi salam sebelum waktunya. Man saha fi salatihi fazada ruku'an aw sujudan aw nahwahuma fa inna alaihi ayyasuda sajdataini ba'da itmami salatihi wassalami minha. Barang siapa yang lupa di dalam salatnya sehingga ia menambahi rukuk atau menambahi sujud atau menambahi yang lain semisal keduanya, maka dia harus sujud 2 kali sujud setelah menyempurnakan sholatnya dan setelah salam darinya. Setelah menyempurnakan dan salam darinya, maka dia sujud 2 kali sujud. Dan setelah sujud sahwi itu ada salam. Berarti sujud sahwinya sebelum apa sesudah salam? Sesudah. Jadi kalau kesalahan itu berupa menambahi, maka sujud sahwinya sesudah salam, kemudian setelah sujud sahwi itu salam lagi. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra khamsan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah salat zuhur 5 rakaat. Salat zuhur 5 rakaat. Faqila lahu, kemudian ditanyakan kepada beliau, azida fis shalah, apakah ditambahi dalam salat? Maksudnya apakah salat memang sekarang ini ditambahi jadi 5 rakaat, zuhur jadi 5? Faqala, maka Nabi bertanya, balas bertanya, wa madza? Lu nambahi apa? Nambahi apa? Qalu shallaita khamsan. Mereka berkata, engkau telah salat 5 rakaat. Engkau telah salat 5 rakaat. Fasajada sajdataini ba'dama sallama. Maka Nabi pun sujud 2 kali sujud setelah salam. Nabi pun begitu diberitahu telah salat zuhur 5 rakaat, berarti lupa nambahi, beliau menambahi bilangan rakaat karena lupa, maka beliau langsung takbir Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, kemudian salam. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, fasanna rijlaihi wastaqbala al-qiblata fasajada sajdataini thumma sallama. Kemudian beliau menata 2 kaki beliau dan menghadapkannya ke arah kiblat dan atau beliau menghadap ke arah kiblat, kemudian sujud 2 kali sujud, kemudian beliau salam. Ini hadis yang sahih, diantaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sini kita tahu bahwa kalau kesalahan itu berupa menambahi, melebihi karena lupa, maka sujud sahwinya setelah salam, dan setelah sujud sahwi itu salam lagi, ada salamnya.
Wassalamu qabla tamamis salati minaz ziyadati fis salah. Ini yang saya katakan tadi. Dan salam sebelum sempurnanya salat, alias salam sebelum waktunya, itu termasuk kesalahan jenis menambahi di dalam salat. Yakni misal salat duhur atau asar masih 2 rakaat salam. Memang rakaatnya kurang, tapi salam sebelum waktunya itu termasuk menambahi salam sebelum waktunya. Wa wajhu dzalika anna al-musalliya zada tasliman fi athna'is shalah. Dan segi kenapa kok salam sebelum waktunya kok disebut nambahi? Karena orang sholat tersebut telah menambahi salam di tengah-tengah sholat. Faman hasala lahu dzalika sahwan wa tadzakkara ba'da zamanin qalil fa innahu yukmilu salatahu wa yusallimu thumma yasjudu lis-sahwi wa yusallimu. Maka barang siapa yang terjadi pada dirinya kesalahan seperti itu, yakni salam sebelum waktunya, karena lupa dan dia ingat setelah itu, tapi tidak lama setelah itu, maka dia menyempurnakan sholatnya dan salam, kemudian sujud sahwi dan salam. Jadi salamnya jadi berapa? Jadi berapa? 3. Tiap salam 2 salam, berarti jadi berapa? 6 salam, kan gitu ya. Salam yang sebelum waktunya 2 salam, kemudian salamnya sholat setelah menyempurnakan 2 salam, kemudian salamnya sujud sahwi. Ini Ibu-ibu bisa jelas nggih? Jelas? Soalnya ibu-ibu kan diganggu anak-anak. Kurangnya lah ibu-ibu jelas, bapak-bapak lebih jelas. Jadi ini sesuai yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhra awil asra. Fasallama min rak'ataini. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah salat bersama mereka salat zuhur atau asar. Maka beliau salam pada 2 rakaat, maksudnya dapat 2 rakaat tahiyat, beliau salam. Padahal ini sholat zuhur atau asar. Fakharaja sur'an min abwabil masjid. Maka keluar orang-orang yang terburu-buru dari pintu-pintu masjid, yaqulun seraya mengatakan kusiratis shalah, kusiratis shalah. Salat telah dikosor, salat telah dikosor. Salatnya dikosor. Nabi dengar. Wa qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila fashadah. Maka Nabi pun berdiri menuju kayu yang biasa beliau jadikan sutroh di depan beliau. Yang salat, fattaka 'alaiha, kemudian meletakkan tangan, artinya bersandar tangan padanya. Ka'annahu ghadban, seakan-akan Nabi marah.
Faqama rajulun faqala ya Rasulullah anasita am kusiratis shalah. Maka berdirilah seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau telah lupa ataukah sholat memang dikosor? Apakah engkau telah lupa ataukah sholat memang dikosor? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam ansa wa lam tuqsar. Saya enggak lupa dan sholat juga tidak dikosor. Loh, saya enggak lupa dan sholat tidak dikosor. Faqala rajul, maka orang itu berkata, bala qad nasita. Iya, kalau begitu engkau sungguh telah lupa. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, bal shallaita raka'atain. Tapi engkau salat 2 rakaat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lis sahabah, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, ahaqqun ma yakun? Apakah benar apa yang dikatakannya ini? Dalam riwayat Muslim disebutkan yang bertanya itu adalah Dzulyatain, seorang sahabat yang panggilannya Dzulyatain, orang yang memiliki 2 tangan, karena tangannya sedikit lebih panjang dari rata-rata. Apakah benar yang dikatakan oleh Dzulyatain? Qalu na'am. Para sahabat pun berkata, iya, yakni engkau telah sholat 2 rakaat. Fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam fa shallama baqiya min salati thumma sallama thumma sajada sajdataini thumma sallama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun maju ke arah tempat sholatnya tadi. Karena Nabi tadi kan maju, ya kan? Terus bersandar ke sutrohnya. Nah, sekarang maju ke arah makmum, kemudian berbalik, kemudian Nabi sholat, menyelesaikan apa yang masih tersisa dari sholatnya, yakni sholat 2 rakaat lagi, kemudian salam, kemudian sujud 2 kali sujud, kemudian salam. Jadi, fasallama baqiya min salati, Nabi melaksanakan sholat yang masih tersisa dari kekurangannya, 2 rakaat, tsumma sallama, kemudian salam, setelah tahiyat, salam, tsumma sajada sajadatain, kemudian sujud 2 kali sujud, tsumma sallama, kemudian salam. Jadi salamnya menjadi 3, ya, sekali salam 2 salam. Salam yang keliru, kemudian salamnya sholat, kemudian salamnya sujud sahwi. Ini ketika kesalahan terjadi karena menambah karena lupa. Hadis ini juga sahih, di antaranya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, sehingga disebut muttafaqun alaih. Dengan syarat kesahihan yang disepakati oleh keduanya. Baik. Ini kesalahan yang berjenis melebihi atau menambahi karena lupa. Sujud sahwinya setelah salam. Sujud sahwinya setelah salam. Dan sekarang yang kedua, an-naqsu. Kesalahan dalam sholat ini berupa mengurangi karena lupa. Mengurangi karena lupa. Dan yang dikurangi itu adalah kewajiban. Kewajiban. Bukan rukun. Kalau menambahi tadi, walau menambahi rukun, itu solusinya sujud sahwi.
Tapi kalau mengurangi, itu kalau mengurangi rukun, maka tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Nanti ada pembahasan tersendiri. Yang bisa digantikan dengan sujud sahwi ini mengurangi kewajiban di dalam sholat. Gitu ya. Jadi kalau lupa belum takbiratul ihram adalah rukun. Nggak bisa digantikan sujud sahwi. Lupa nggak baca Fatihah. Baca Fatihah itu rukun. Nggak bisa digantikan sujud sahwi. Lupa tadi sujudnya cuma sekali. Dalam satu rakaat. Nggak bisa digantikan sujud sahwi. Nah, kalau lupa tahiyat awal itu bukan rukun tapi kewajiban. Maka bisa digantikan dengan sujud sahwi. Ini perlu dipahami. Man saha fi salatihi fataraka wajiban min wajibatis shalah fa innahu yasjudu lis-sahwi qabla salam. Barang siapa yang lupa di dalam salatnya sehingga meninggalkan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban dalam salat, maka dia sujud sahwi sebelum salam. Jadi kalau mengurangi, lupa meninggalkan suatu kewajiban karena lupa, kewajiban dalam sholat, maka sujud sahwinya sesudah apa sebelum salam? Sebelum salam. Kalau menambahi tadi setelah salam sujud sahwinya. Kalau berupa mengurangi, sujud sahwinya sebelum salam. Kecuali sebelum salam ya lupa lagi nggak sujud sahwi. Silahkan sujud sahwi setelah salam. Wadzalika ka'ayyan satashahudal awsata wa lam yadhkurhu bil marrah aw dzakarahu ba'da an istatamma qa'iman fa innahu la yarji'u ilaihi wa yasjudu lis-sahwi qabla salam. Dan yang demikian itu seperti lupa tasyahud awal. Lupa tahiyat awal. Lupa tahiyat pertengahan istilahnya. Tapi kita nyebutnya tahiyat awal biasanya. Dan tidak ingat sama sekali. Atau ingatnya itu setelah sempurna berdiri. Setelah sempurna berdiri mau baca Fatihah, baru ingat kalau tadi belum tahiyat awal. Maka tidak perlu kembali ke duduk tahiyat awal, selangsung saja bablas baca Fatihah, dan nanti sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau lupa, walau sudah tegak berdiri sempurna, lupa kalau sujudnya tadi masih sekali, sehingga ada dua rukun yang ditinggalkan, berupa duduk antara dua sujud dan sujud yang kedua, kan? Dua-duanya rukun. Ini walau sudah berdiri sempurna, bahkan memulai Fatihah, supaya kembali duduk antara dua sujud, dan membaca doa duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, dan baca doa sujud, kemudian Allahu Akbar berdiri lagi. Kecuali kalau ingatnya tadi sujudnya masih sekali, itu setelah selesai Fatihah.
Bahkan apalagi sudah Allahu Akbar rukuk, baru ingat kalau tadi sujudnya masih sekali, lah itu solusinya nanti ada. Tentu nggak kembali ke duduk antara dua sujud. Diriwayatkan dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhra faqama fi ar-rak'atayn al-ulayayn wa lam yajlis. Faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada salatahu wa intadara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun fasajada sajdataini qabla an yusallima thumma sallama. Bahwa Rasulullah SAW telah sholat bersama para sahabat itu sholat duhur. Sholat duhur. Maka beliau berdiri pada rakaat kedua, yakni setelah 2 rakaat yang pertama, beliau berdiri dan tidak duduk, yakni tidak duduk tasyahud, tidak duduk tahiyat. Maka manusia pun ikut berdiri bersama beliau hingga ketika beliau telah menyelesaikan sholatnya, maksudnya sudah tasyahud akhir, dan intadharan nasu taslimahu, manusia pun menunggu salam beliau, kabbaro wa huwa jalisun. Ternyata Nabi tidak salam tapi bertakbir dalam keadaan duduk, fasajada sajdataini, kemudian sujud 2 kali sujud. Ya Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk. Qabla yusalima, sebelum salam. Beliau sujud 2 kali sujud sahwi. Ini sebelum beliau salam, tsumma sallama, kemudian salam. Hadis ini juga sahih. Di antaranya juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa apabila lupa tasyahud awal dan terlanjur berdiri tegak, tidak perlu kembali duduk. Dari situ kalau imamnya lupa, nggak tasyahud awal, terlanjur berdiri tegak, makmumnya ikut saja. Tapi kalau lagi mau berdiri, makmumnya tahu, segera mengingatkan imam dengan tasbih. Kalau makmum laki-laki dengan tasbih, subhanallah. Dan subhanallahnya yang mantap. Jangan subhanallah, subhanallah. Yang lain ragu-ragu juga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu imamnya jadi ragu-ragu juga. Terlanjur habis berdiri, gitu ya. Subhanallah, itu. Dan kalau sudah ada yang subhanallah dengan jelas, yang lain nggak perlu subhanallah semuanya. Dan subhanallah itu maksimal 3 kali. Subhanallah, misalnya ada, ini subhanallah, satunya juga subhanallah, satunya lagi subhanallah, ya sudah. Terus ketika imam sudah tegak berdiri, tidak kembali, ya sudah, ikuti. Jangan terus di demo, subhanallah, 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 semuanya subhanallah.
Nah, ini namanya mendemo imam. Adapun wanita mengingatkan imamnya itu dengan tepuk, tapi tangan yang kanan ini dibalik. Jadi tangan kiri itu telapaknya, tangan kanan itu punggung tangannya. Gitu ya. Itu maksimal juga 3 kali. Flag, bentar, flag. Oh, enggak balik. Enggak balik, ya sudah diikuti. Kemudian hadis yang kita baca juga menunjukkan bahwa, dan hadis sebelumnya, bahwa Nabi SAW itu juga pernah lupa. Karena beliau juga manusia. Bahkan lupa dalam ibadah, dalam sholat. Dari situ para ulama menjelaskan makna maksum. Bahwa Nabi itu maksum, terjaga dari kesalahan, itu maksudnya kesalahan bicara tentang agama. Kalau kesalahan bicara tentang agama itu mau nggak pernah, tidak pernah Nabi itu keliru bicara tentang agama. Bahkan beliau pernah bersumpah, wallahi ma kharaja minni illa haq. Demi Allah tidak pernah keluar dariku kecuali kebenaran. Maksudnya perkataan yang benar. Adapun dalam urusan dunia, kadang-kadang beliau pernah salah bicara. Seperti awal-awal beliau di Madinah, melihat para petani kurma mengawinkan kurma, Nabi berkata, loh kenapa harus dikawinkan? Nah, dikira setelah Nabi datang nggak perlu dikawinkan. Mungkin keberkahannya Nabi datang ini, sekarang kurma nggak perlu dikawinkan. Akhirnya yang nggak dikawinkan itu gagal panen. Buahnya nggak jadi. Akhirnya lapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, setelah engkau mengatakan kenapa harus dikawinkan, akhirnya nggak saya kawinkan, tapi akhirnya ternyata gagal panen. Maka Nabi mengatakan, amma umuru dinikum fa ilayya, wa amma umuru dunyakum fa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Adapun urusan agama kalian, maka kembalinya ke saya, itu hak saya. Karena Nabi sebagai orang yang dipilih Allah untuk menjadi utusannya menyampaikan agama Allah. Sehingga urusan agama itu haknya Nabi. Adapun urusan dunia kalian, maka kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi kalau urusan dunia, ya itu bukan hak saya. Maksudnya itu kalian lebih tahu. Sehingga berinovasi dalam urusan dunia, boleh saja. Tapi kalau dalam hal agama, kewajiban manusia hanyalah mengikuti syariat yang Nabi bawa, tidak boleh berinovasi dalam agama. Karena itu haknya Nabi sebagai utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan agama Allah. Dan agama dari Allah sudah sempurna, tidak membutuhkan lagi revisi atau tambahan atau perubahan. Kemudian hadis yang kita baca menunjukkan bahwa kesalahan kalau berupa kekurangan maka sujud sahwinya sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam.
Dan hadis yang kita baca menunjukkan bahwa yang bisa digantikan dengan sujud sahwi itu adalah kewajiban di dalam sholat yang ditinggalkan karena lupa. Adapun rukun maka tidak bisa. Baik, ini sudah Isya, silakan adzan dulu. Setelah adzan kalau mau kita lanjutkan ke jenis yang ketiga, yakni ragu. Ragu ada dua jenis. Yang satunya nanti sujud sahwinya sebelum salam, yang satunya sujud sahwinya setelah salam. Jadi ragu itu enggak sama. Baik, silakan adzan. Baik. Ini dilanjutkan apa saya jawab? Hmm? Ya, betul.
imam melakukan kesalahan, terus makmumnya mengingatkan dengan tasbih, subhanallah. Itu apakah tetap sujud sahwi, begitu ya? Kalau tidak jadi melakukan kesalahan, alias mau bangkit begini, subhanallah, terus nggak jadi. Berarti nggak jadi salah, nggak jadi salah. Maka tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau sudah Allahu Akbar diri misalnya ya kan, subhanallah, terus duduk, berarti nambahi ya, berdiri tadi tambahan, kan nanti sujud sahwi, salah-salah. Nah, karena setelah salam, maka makmum yang tetap posisinya duduk, ini misalnya rokaat sudah keempat, ya kan? Sudah keempat. Imamnya takbir Allahu Akbar berdiri tegak. Maka makmumnya tetap duduk karena sudah sempurna 4 rakaat. Makmumnya mengingatkan subhanallah. Imamnya kembali duduk, terus tasyahud akhir, terus salam, imamnya sujud sahwi. Yang makmum masbuk tidak harus ikut sujud sahwi. Ya. Kecuali sujud sahwinya imam tadi, dia sujud sahwinya sebelum salam, maka makmum ikut sujud sahwi. Tapi kalau sujud sahwinya setelah salam, ini di antara hikmah kenapa kalau melebihi itu sujud sahwi setelah salam. Maka yang tidak ikut melakukan kesalahan tidak wajib ikut sujud sahwi karena sudah salam dari sholat itu sudah lepas. Sehingga makmum masbuk setelah salam itu dia ya menyempurnakan sholatnya. Imamnya yang salah sendirian ya, dan dia sujud sahwinya setelah salam, maka dia yang sujud sahwi. Kecuali ada makmum yang juga tadi ikut berdiri, maka ikut sujud sahwi. Tapi kalau belum jadi berdiri, masih mau bangkit begini, subhanallah harus duduk. Jadi ya enggak perlu sujud sahwi. Wallahu a'lam. Itu ya. Jadi pertanyaannya, imamnya enggak paham fikih sholat perihal sujud sahwi. Dan imam melakukan kesalahan. Sehingga imamnya enggak sujud sahwi, gitu ya. Maka apakah makmum itu sujud sahwi? Jawabannya, kalau memang kesalahan itu berupa kekurangan, maka makmumnya sujud sahwi boleh setelah salamnya imam dan ikut salam. Jadi mengikuti imamnya dulu sampai salam, kemudian sujud sahwi. Ya, tapi sebaiknya memberitahu imam dulu. Dengan tadi salah, monggo sujud sahwi. Kalau dia sujud sahwi panganan opo, misalnya gitu ya, nggak paham aku, opo neh ya anyar ya sujud sahwi. Neng, intinya enggak tahu, sudah makmumnya
sujud sahwi sendiri. Umumnya sujud sahwi sendiri karena setelah salam itu sudah tidak terikat dengan imamnya, sudah tanggungannya masing-masing. Tapi boleh juga niat mufaraqatul imam, niat memisai imam, berpisah dengan imam, ketika imam salam dan tidak sujud sahwi. Misalnya dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus diam. Maka kalau itu berupa kekurangan, misalnya belum tahiyat awal, silahkan niat misahkan diri dengan imam, kemudian sujud sahwi sendiri, kemudian salam. Kemudian memberitahu imam, maaf ya tadi belum tahiyat awal. Iya toh, wis piyen lah kadung ya mau golek sujud sahwi. Kami sudah. Gitu. Mungkin ada lagi. Kalau berupa nambahi tadi contohnya ya, itu ya ikut salam bersama imam. Setelah salam baru memberitahu kalau imamnya nggak sujud sahwi sendiri. Ya, terus boleh sujud sahwi setelah salam karena mengikuti imam. Terus kesalahannya gimana? Ditanggung imam. Innama ju'ilal imam liutamma bih. Dalam hadisnya dikatakan sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Dalam riwayat lain, fa'in asabu falakum walahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Kalau para imam itu benar, pahala untuk kalian dan untuk mereka. Tapi kalau para imam itu salah, pahala tetap buat kalian yang mengikuti imam, kesalahan itu ditanggung mereka. Jadi jadi imam itu nggak ringan, gitu ya. Karena itu yang paling berhak jadi imam, aqra'uhum li kitabillah wa alamuhum bisunnah. Yang paling ahli baca Al-Quran dan yang paling mengetahui ilmu tentang sunnah, paling tidak itu fikih sholat. Paling mengerti fikihnya sholat. Nah, ya. Baik. Pertanyaannya masih umum. Ya. Kalau orang sholat sendirian, dia melakukan kesalahan, lupa tidak rukuk, ya. Lupa tidak rukuk. Rukuk itu apa? Kewajiban apa rukun? Rukun. Rukun. Melebihi kewajiban. Bacaan rukuk itu kewajiban. Tapi kalau gerakan rukuk itu rukun. Jadi kalau lupa tidak rukuk, itu nggak bisa digantikan sujud sahwi langsung. Nggak. Harus, dan ingatnya katanya setelah salam. Setelah salam, oh iya tadi rakaat ketiga, mau keempat.
belum rukuk gitu ya, maka langsung nambah 1 rakaat dan rakaat yang nggak ada rukuknya itu mulghah, dibuang, gitu ya. Solusinya begitu. Itu difatwakan oleh banyak ulama, oleh para ulama fuqaha. Jadi sholat rakaat yang tidak ada rukuknya itu dianggap dibuang, dianggap tidak ada mulghah. Kemudian digantikan rakaat baru yang lengkap rukunnya, kemudian salam, kemudian sujud sahwi setelah salam. Iya, sujud sahwi lagi. Iya, karena tadi ingatnya setelah salam. Tapi sebelum salam juga boleh. Hmm? Iya, 1 rakaat itu harus sempurna, mulai dari Fatihah sampai salam. Karena rakaat yang nggak ada rukuknya tadi itu dibuang. Gitu ya. Itu kalau ingatnya belum lama. Tapi kalau ingatnya sudah kemarin, atau sudah tadi sekali, sudah aktivitas kemana-mana, nah itu ya mengulang sholat yang tadi nggak ada rukunnya, kekurangan rukun. Mengkodok sholat. Kalau sudah keluar waktu. Kalau masih di waktu asar juga ingatnya, ya sholat lagi. Bukan cuma 1 rakaat, karena sudah beraktivitas. Yang lain dalam waktu yang lama. Ada lagi? Jadi kalau tadi saya contohkan, rakaat, salah satu rakaat itu lupa sujudnya sekali. Jadi setelah sujud 1 kali, tidak duduk antara 2 sujud, langsung Allahu Akbar berdiri lagi ke rakaat berikutnya. Sudah baca Fatihah, atau sudah rukuk baru ingat, maka ya sudah, rakaat yang sujudnya cuma 1 kali tadi, itu dianggap tidak ada, alias dibuang. Kemudian digantikan rakaat baru yang lengkap rukun dan kewajibannya, kemudian nanti sujud sahwi bisa sebelum salam, bisa sesudah salam. Iya, kalau ingatnya dalam sholat langsung nambah tadi. Iya, 1 rakaat utuh. Jadi kalau ilmunya baru tahu 5 tahun setelah kesalahan itu, alias ingat, ya 5 tahun yang lalu saya pernah begitu. Gimana itu? Tinggal istighfar saja. Karena kesalahan yang tidak, kesalahan karena ketidaktahuan dan solusinya juga tidak tahu, itu insya Allah termasuk yang masuk dalam doa Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Tapi seandainya masih ingat betul itu tadi, itu sholat apa, saya masih ingat itu sholat duhur. Ya sudah, besok waktu duhur penjenengan mengkodok sholat yang dulu itu, daripada jadi tanggungan
atau masih ditanyakan. Itu abra'ul dhimmah, lebih menggugurkan tanggungan, lebih bersih dari tanggungan. Tapi kalau sudah lupa, sholat apa ya dulu? 5 tahun ya, tapi pernah. Nah itu ya sudah, istighfar saja, mohon ampunan kepada Allah. Nah, ada lagi? Ya. Ingat, iya. Jadi seorang biasanya antara adzan, antara salat maghrib dengan isya itu biasanya tidak batal, biasanya. Tapi suatu hari dia mengira tidak batal, sehingga sholat isya, sholat isya. Setelah sholat baru ingat, oh iya, tadi saya kan sudah batal. Gimana ini? Nah, suci dari hadas adalah syarat sahnya sholat. Bagian dari syarat sahnya sholat. Maka sholat tanpa bersuci itu tidak sah. La sholata bighairi tuhurin wala shadaqata min gululin. Kata Nabi, tidak sah sholat tanpa bersuci dan tidak sah sodakoh dari hasil korupsi. Maka karena enggak sah, ya sama dengan belum sholat. Maka solusinya adalah bersuci dan sholat lagi. Harus, bukan mengkodok karena ya masih di waktu tersebut. Karena memang belum sholat. Sholatnya enggak sah, gitu ya. Karena enggak sah sama dengan belum sholat. Kalau dia sengaja batal tetap sholat, dosa. Karena berarti tidak mengagungkan aturan. Berarti mengandung unsur meremehkan dan menentang aturan. Tapi karena tadi lupa, maka enggak dosa. Enggak dosa. Maka ya sudah, berwudu lagi terus sholat. Dan enggak perlu sujud sahwi karena sholatnya enggak salah. Itu ya. Sholat kedua loh, asalkan enggak terjadi kesalahan, enggak perlu. Sholat yang enggak sah enggak perlu disujudi sahwi, gitu ya. Karena enggak bisa sujud sahwi menggantikan rukun atau menggantikan yang kedudukannya sama dengan rukun, yakni syarat sah. Baik. Ada lagi? Satu lagi mungkin. Ibu-ibu enggak ada pertanyaan? Iya. Oh, iya. Sholat id kan ada takbir ziyadah, takbir tambahan. Setelah takbiratul ihram yang itu rukun, ada takbir tambahan yang itu sunnah. Ya. Maka kalau lupa enggak takbir tambahan gimana? Jawabannya sholatnya sah. Apakah perlu sujud sahwi? Sebagian ulama mengatakan perlu, karena sujud sahwi itu juga bisa dilakukan karena lupa meninggalkan sunnah yang mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Adapun sunnah biasa alias sunnah tambahan biasa, maka tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau sunnah yang ditekankan dan takbir ziyadah dalam salat id ini
bagian dari syiar yang sangat ditekankan, maka para ulama mengatakan sujud sahwi juga dilakukan untuk kelupaan karena meninggalkan kelupaan berupa meninggalkan sunnah yang ditekankan, sehingga tidak perlu mengulang sholat. Karena itu disayangkan dulu pernah terjadi sholat id di Tulungagung kota ya, di depan Pemda itu. Tentu yang jamaahnya ribuan orang. Itu imamnya, padahal juga anggota MUI ya. Itu imamnya rakaat kedua sholat id itu lupa enggak takbir ziyadah, takbir tambahan, 5 takbir tambahan itu. Jadi rakaat kedua Allahu Akbar, terus langsung Fatihah. Makmumnya subhanallah, subhanallah. Satu subhanallah, yang lain subhanallah, subhanallah kayak demo. Nah, ini makmumnya juga kurang ilmu. Akhirnya imamnya bingung. Akhirnya imamnya membubarkan sholat. Nah, imamnya mengatakan, maaf, maaf, Bapak Ibu, maaf jamaah, ya. Kita ulangi sholat kita karena lupa, saya benar-benar lupa, ya. Tidak takbir, ya, setelah diri tadi. Tidak takbir apa? Takbir, ya, tambahan. Akhirnya mengulang sholat. Nah ini ya berarti makmumnya ya kurang ilmu, imamnya juga ya nggak ngerti solusi. Padahal harusnya lanjut saja. Nanti tinggal sujud sahwi sebelum salam. Loh, apa salahnya membatalkan dan mengulang? Ya, itu ya bisa dikatakan salah. Karena orang itu kalau sudah memulai ibadah, maka tidak boleh membatalkannya kecuali terjadi pembatalnya. Sementara lupa tidak melaksanakan takbir tambahan yang sunnah itu tidak membatalkan. Allah Ta'ala mengatakan, wala tubtilu a'malakum, jangan kalian membatalkan amal-amal kalian. Jadi yang melarang membatalkan itu Allah sendiri yang disembah, yang diibadahi. Sehingga ya, karena itu larangan, kok tetap membatalkan itu melanggar larangan, gitu ya. Maksudnya malah melakukan larangan. Melakukan hal yang dilarang Allah, itu berarti ya, salah. Maka kalau tidak terjadi pembatalnya, maka tidak boleh orang itu membatalkan ibadah yang sudah dimulainya. Jadi ini fakta. Karena itu menjadi imam itu harus belajar fikih sholat, termasuk solusi kalau terjadi kesalahan. Jadi makmum ya perlu belajar juga, jangan sampai kudeta kepada imamnya. Mendemo dengan subhanallah, atau bahkan mengkudeta imamnya. Pernah terjadi di salah satu masjid di Tulungagung kota juga, Tamanan sana. Itu imamnya lupa nggak kunut subuh, makmumnya ada 5, yang 2 itu memang nggak biasa kunut, sehingga imamnya lupa itu dia malah ya kebenaran, dia ikut saja sujud bersama imam, mengikuti imamnya sujud. Yang 3 ini ya, harusnya kan tahu maksimalnya
pendapat di kalangan ulama yang menetapkan kunut subuh itu kan maksimalnya sunnah. Nggak ada satupun ulama, termasuk Imam Syafi'i sendiri, mengatakan kunut subuh itu wajib. Itu enggak. Nah ini, 3 orang ini begegek nggak mau ikut imam sujud. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imamnya sudah sujud, suruh balik. Dan ketika imamnya tetap sujud, salah satu dari 3 orang ini kudeta. Dia kunut sendiri dengan keras. Yang 2 ngamini. Ini berarti kan dia nyerobot jadi imam. Ini kudeta. Jiwa-jiwa pemberontak. Yang satu kunut keras, yang 2 ngamini. Akhirnya imamnya kena syubhat demokrasi, ya kan? Akhirnya dia malah berdiri ikut ngamini. Harusnya kalau sudah begitu imamnya mundur, yang kunut itu suruh maju gantikan imam. Itu baru sah jamaahnya. Kalau ini sebagai imam ngamini makmumnya dan ikut makmumnya, ya sudah, berarti dia sudah bukan imam lagi. Yang kasihan tuh yang 2 yang sujud itu. Bingung dia. Imam saya sudah kalah sama makmum. Akhirnya sujud terus nunggu. Karena bingung. Dan yang benar, 2 makmum itu niat memisahkan diri dari imam dan melanjutkan sholatnya sendiri. Itu yang benar. Nggak boleh dia nunggu terus nanti tetap makmum. Karena imamnya sudah mengundurkan diri dari imamah meskipun posisinya masih di depan. Inilah termasuk fiqh syafi'i alladzi yahtaju ila tasrih wa taujih. Jadi fikihnya orang dalam kebodohan yang perlu diluruskan dan diberi pengarahan. Nah, itu terjadi. Tidak perlu saya sebut namanya karena orangnya sudah meninggal. Baik imam yang dikudeta maupun makmum yang mengkudeta sudah meninggal. Tapi ini kisah nyata. Kisah nyata. Saya yang cerita adalah salah satu dari 2 orang yang bingung karena sujud terus tadi. Ya. Kemudian cerita itu juga dibenarkan oleh satunya ketika ya, ketemu. Dan pernah saya ceritakan kisah ini ke Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah. Beliau itu nggak bisa ngempet tawa, ya, tawa terbahak, dan beliau mengatakan, benar ini terjadi, iya Syekh, benar terjadi. Beliau geleng-geleng kepala dan mengatakan sepanjang sejarah Islam baru kali, ya, kesalahan seperti itu baru, kejadian itu baru sekali itu. Ya, baik. Gimana? Mm-mm. Sebelum salam, ya. Jadi lupa takbir ziyadah dalam salat Id, ya cukup sujud sahwi sebelum salam. Supaya makmumnya juga lego karena sudah digantikan dengan sujud
sahbihi. Nah, baik. Demikian yang bisa disampaikan, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.